Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan yang kemarin 17 Agustus. Yang ke-80, semoga Indonesia makin maju, eh, makin bagus prestasinya di sepak bola, dan makin banyak lapangan pekerjaan yang dijanjikan supaya ekonomi kita makin membaik ya. Sebelumnya perkenalin dulu ya, nama gue Reza, gue kerja sebagai wira swasta, tapi kadang kalau lagi bosen gue eh, taksi online. Ini kebetulan gue lagi gak ada penumpang ini, udah habis ngantar penumpang tadi. Sebelumnya disclaimer dulu, ini mau ngebahas ngebahas bola ya, ngebahas Liga Premier Inggris. Gue ini fans fans bola ya. Gue nggak punya pengalaman sebagai pandit, nggak punya pengalaman sebagai sport analis atau eh, dan lain-lainnya, sportscaster atau apapun. Gue pure fans bola, dan gue ngefans sama Arsenal. The Gunners. Yang pengen gue sorotin ini, kemarin pertandingan Arsenal dan MU. Sebelumnya gue ini pertama kali bikin konten mengenai sepak bola karena pure karena gue hobi aja, nggak ada maksud apapun. Karena memang gue dari kecil seneng gitu sama bola. Dulu seneng Liga Italia, zaman-zaman Liga Calcio, zaman-zaman tahun 90-an itu ada Juventus dan lain-lain, itu gue seneng. Nah, makin era ke sini tahun 99 akhir atau 2000-an itu gue suka sama Arsenal karena Thierry Henry ya. Karena Thierry Henry dan gaya permainan Arsenal tuh menurut gue atraktif. Beda sama tim-tim Premier League lainnya yang kick and rush, bola-bola direct ya kan. Kalau Arsenal itu lebih kayak kaki ke kaki, eh, transisi cepat gitu dari bertahan ke menyerang, dan pemain-pemainnya itu atraktif semua. Jadi itu sedikit perkenalan dari gua. Gua mau ngebahas kemarin ya, pertandingan pertama IPL, match pertama antara MU lawan Arsenal. Ini laga yang bikin gue deg-degan sebenarnya karena Arsenal di pramusim juga kurang meyakinkan, kalah 2 kali, terus terakhir menang lawan Athletic Bilbao. Gyökeres bikin gol dan cuman kontribusinya di gol itu sama, kalau gue bilang movementnya lumayan bagus sih di pertandingan itu sih. Nah, terus kalau MU, gue jujur pramusimnya nggak ngikutin, tapi dari pemain-pemain yang datangin tuh kayak Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, itu menurut gue front three yang lumayan bisa bikin problem ya buat buat back-back di IPL. Terutama pergerakan mereka kan sangat dinamis. Buemo, Cunha, Sesko, dan Sesko ini tipe pemain yang tinggi tapi apa sih namanya, slender gitu ya, apa sih, kayak lebih lincah gitu, bisa bisa ngegocek, bisa atletis lah. Beda sama pemain-pemain tinggi lainnya kan. Ini model-model Ibrahimovic sih kalau gue bilang sih, gaya permainan sih. Nah, berangkat dari itu gue akhirnya kemarin nonton match pertama IPL MU lawan Arsenal di Old Trafford. Itu gue jujur, eh, sepanjang pertandingan gue deg-degan karena MU mainnya bener-bener gila, intensitasnya tinggi, dan mereka eh, nyerangnya tuh bener-bener Spartan gitu ya. Walaupun dari sisi tengahnya mereka belum begitu meyakinkan sih. Pairingnya kan kalau nggak salah di pertama itu Casemiro sama Bruno kalau nggak salah. Casemiro memang bukan Casemiro yang kita kenal zaman di Madrid, masa prime udah lewat. Dia kalau untuk mungkin tackle-tackle, perebutan bola gitu ya, dia masih bisa lah. Tapi kalau untuk track back ke belakang, sprint itu mungkin dia agak kalah. Bruno juga kan defensif, atributnya agak kurang, dia lebih ke free roll sih sebenarnya, ke nomor 10. Cuman ya itulah, problemnya Morim dari tahun kemarin, dia gelandang yang nggak punya gelandang yang apa ya, bertahannya bagus, terus transisi ke menyerangnya juga bagus. Emang susah sih nyari gelandang yang kayak gitu buat di formasi 3-4-3 gitu, karena MU punya sedikit ya, cuman Ugarte, Maino, Casemiro, Eriksen juga udah dilepas kalau nggak salah ya, Bruno Fernandes.
Ugarte yang diharapkan bisa berperan sebagai back yang diharapkan pemain tengah yang seperti itu ternyata masih jauh dari harapan. Nah kalau untuk penyerangnya sih, wah Mbeumo sama Cunha tuh walaupun mereka kebanyakan aksi individu ya memang, tapi ngeri loh. Walaupun mereka juga shoot on targetnya rata-rata ke tengah, ke raya langsung, dan itu pelan. Cuman ya lumayan bikin deg-degan, dan gue gak nyangka MU bisa main seperti itu. Atau sama mungkin juga Arsenal lagi off ya, lagi off day. Padahal itu hampir full tim ya. Cuman bek kanannya awalnya Ben White. Gue sih sebenarnya lebih suka Jurgen Timber yang main. Mungkin tapi Pak Arteta punya pemikiran lain sih. Itu udah full tim sih kalau gue bilang ya. Depannya Gyökeres, Martinelli, Saka, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard, terus Saliba, Gabriel. Emang world class Saliba sama Gabriel. Mungkin kalau nggak ada mereka bisa kebobolan tuh Arsenal. Sama Raya, David Raya. David Raya, David Raya tuh badannya nggak terlalu tinggi ya, 183 kalau nggak salah. Tapi dia lincah dan lompatan dia tuh tinggi, dan dia tuh berani gitu. Misalkan bola-bola corner, dia berani gitu kayak adu badan sama striker-striker yang badannya tinggi. Beruntung itu ada gol Calafiori, itu beruntung banget off day Arsenal. Ibaratnya kayak ugly win lah ya, ugly win. Tapi gue seneng-seneng aja sih kalau selama ugly win sering lawan tim-tim Big Six. Dan ini fakta juga ya. Jadi Arsenal itu belum dari 2023 hampir 2 tahun nggak pernah kalah lawan tim-tim tradisional Big Six ya. Liverpool, City, Chelsea, MU, satu lagi Spurs ya, Spurs ya. Ya, satu lagi Spurs. Nggak pernah kalah ya. Ya mungkin kalau fans-fans Arsenal bilang Arteta out segala macam, tapi ya statistik membuktikan ya Arteta lawan Big Six memang dia bisa lah, bisa ngelawan, bisa bersaing ibaratnya. Tapi kalau lawan tim-tim yang parkir bus, model-model Everton, Brentford, Bournemouth, itu Arteta kesusahan buat ngebongkarnya. Dia belum punya apa namanya, ramuan lah ya buat, atau formula buat ngebongkarnya. Kalau di pertandingan kemarin bener-bener tuh Gyökeres dikantongin sama Delik, kalau gue bilang bener-bener ditempel ke sana kemari, dan surprisingly Leny Yoro juga bagus mainnya. Biasanya dia mainnya agak grogi, sekarang kemarin bagus dia mainnya. Odegaard kurang kelihatan, terus Saka juga otomatis kurang kelihatan lah, dimatiin sama Luke Shaw ya kalau nggak salah di kiri. Gyökeres waduh terisolasi, nggak dapat bola. Kalau gue sebagai fans Arsenal sih senang-senang aja menang ini, cuman gue menyoroti Gyökeresnya ini. Dia tuh kan tipe-tipe striker yang harus dapat supply bola, harus dapat assist gitu ya. Kemarin dia benar-benar diisolasi sama Delik, dan winger-wingernya Arsenal juga nggak bisa provide assist ke dia, nggak bisa provide bola ke dia. Itu yang bikin dia kesusahan. Dan Arsenal yang biasanya ball positionnya tinggi, kemarin tertekan sama MU. Ball positionnya kalah, shoot on target kalah, terus create chances kalah, kalah semuanya. Ya untung aja udah gol itu yang sebenarnya dipermasalahkan sama Amorim, karena Saliba nahan badannya, nahan tangannya Bayindir. Cuman ya that happens lah, wasit nggak notice itu sebagai pelanggaran, dan dia nggak perlu, dan ngerasa nggak perlu lihat VAR gitu ya. Tapi ya udah itulah. Kalau gue bilang itu Arsenal kemarin off day. Mungkin planningnya Arteta udah bagus, cuman implementasi di lapangannya, eh, murni pemain-pemainnya juga lagi underperform kalau gue bilang sih. Kalau taktiknya Arteta berjalan mungkin bisa itu ngimbangin, mungkin bisa lebih lebih lagi golnya daripada satu gol gitu. Kalau MU baru satu pertandingan sih, tapi dia punya potensi sih. MU ada potensi lebih bagus dari tahun lalu. Cuman kalau untuk bergerak jauh lebih dari misalkan di empat besar, gue masih ragu sih sebenarnya. Karena kalau main dengan gaya MU 3-4-3, transisi transisi cepat, jarak pemain jauh gitu ya, lari lari turun naik, itu nguras tenaga. Kita baru pertandingan pertama nih, ntar dia kalau udah pertandingan keberapa, pertandingan musim, dan kalau lawan tim-tim yang parkir bus, yang tim-tim kecil tuh biasanya MU kepleset gitu gitu.
Nah, kalau Arsenal sih gue sebenarnya sayang dia beli Madueke ya. Beli Madueke 60 juta. Aduh, Madueke kan pemain yang mediocre, so-so aja di Chelsea. Mendingan dia beli Eze atau dia paksain beli Rodrigo. Rodrigo dibeli atau siapalah gitu, winger-winger yang siapa, Ademola Lookman kayak atau siapa yang benar-benar winger yang tajam gitu ya, yang bisa ibaratnya membawa kasih perubahan gitu. Sayang sih beli Madueke itu. Cuman ya udah, udah terjadi juga. Gue sih berharapnya Arteta ngelakuin perbaikan di pertandingan kedua. Pertandingan kedua Martinelli, aduh Martinelli kalau udah off day itu jelek banget mainnya. Kadang gue lebih baik mendingan pasang Trossard sekalian sih di sana. Trossard tapi kadang kalau dijadikan starter mainnya jelek. Kalau dia jadi super sub bagus gitu. Nah, sama yang masih bingung tuh posisi Kai Havertz, dia masih ditaruh di mana. Dia di striker juga eh, sedang-sedang aja. Jadi playmaker juga dia ditaruh di mana karena udah penuh kan, udah ada Odegaard, udah ada Declan Rice gitu. Hampir semuanya pemain Arsenal off sih kemarin. Cuman ya dua center back itu sih bagus itu, Saliba sama Gabriel. Nah, kalau gua misalkan ditanya apakah Arsenal bisa juara tahun ini, kayaknya sih gua rasa belum ya. Ngelihat permainan kayak gitu dan melihat dua pesaingnya Arsenal, City dan Liverpool, mainnya ya ampun. Hugo Ekitike, terus apa namanya di City, Tijani Reinders, Haaland udah golin 2 lagi kan. Waduh, kayaknya City bangkit lagi. Kayaknya mungkin gue bisa ngomong 3 kuda pacu Premier League tahun ini, Liverpool, City, Arsenal itu sih 3 sih. Mungkin Spurs bisa ngintip-ngintip sedikit sih ya. Yang lain sih gue belum lihat sih, kayak MU atau Chelsea mungkin belum ya gitu. Nah, harapan gue sih Arsenal bisa jalanin game plan-nya di pertandingan kedua, karena 3 pertandingan awal Arsenal ini kalau nggak salah berat ya. MU terus ntar ketemu siapa lagi gitu, kalau nggak salah tim besar juga sih, Liverpool atau siapa gitu. Dan gue harap supply-supply ke Gyökeres tuh makin banyak, supply-supply bola yang ibaratnya buat end produknya tuh gol gitu ya, ke Gyökeres tuh makin banyak. Jangan biarin dia terisolasi, jangan biarin dia jemput bola, suruh dia di depan aja, udah di depan, begitu ada counter attack langsung cepat gitu kan. Karena Gyökeres ini kan tipe yang bukan dribbling kan, bukan yang tipe dia bawa dari belakang buat ngegolin kayak Ronaldo gitu, kayak Messi. Dia tipe finisher, dan juga tipe fox in the box ya kayak Inzaghi gitu. uh, Ya mungkin segitu aja sih dari gue berharapnya Arsenal kayak gitu ya. Kalau untuk MU, mudah-mudahan juga MU menemukan sosok gelandang tengah yang pas gitu. Sama sebenarnya kiper sih MU tuh agak agak ini ya, agak risky kiper itu. Bayindir begitu, Nana begitu. Kiper sih sebenarnya mungkin dia harusnya beli kiper sih. Harusnya beli kiper sama gelandang tengah. Nah, penyerangnya udah pas itu Sesko, gue mah Cunnya. Højlund tuh jual aja kalau menurut gue, Højlund itu. Terus uh, ya itu sih, Højlund jual aja. Jadi dia mau ada duit masuk kan. Nah, sekian dari gue. Mudah-mudahan konten gue ini bermanfaat, sebagai insight buat football lovers lainnya. Maaf kalau ada salah-salah. Ini gue baru pertama kali bikin konten tentang sport. Semoga banyak yang nonton dan banyak uh, yang nerima ya, kayak walaupun gue minim minim data dan minim pengetahuan. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.